Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Fadiri Sakaryano dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi di sini saya akan hands on lab 1 Introduction AWS IM. Langsung saja kita ke pengantarnya. Jadi AWS Identitas Access Management IM itu adalah layanan web yang memungkinkan pelanggan Amazon Web Service dalam mengelola penggunaan izin pengguna di AWS. Dengan IM, saya dapat mengelola pengguna kredensial keamanan seperti kunci akses dan izin secara terpusat. Jadi ini ada gambaran umum dan tujuan lab yang kita akan kerjakan. Pertama, kita akan menjajah pengguna dan grup IM yang telah dibuat sebelumnya. Kita memeriksa kebijakan IM yang diterapkan pada grup yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian mengikuti skenario dunia nyata, menambahkan pengguna ke grup dengan kemampuan tertentu yang diaktifkan. Kemudian menemukan menggunakan URL masuk IM dan bereksperimen dengan dampak kebijakan dengan terhadap akses layanan. Kemudian ada pembatasan layanan AWS. Jadi di lingkungan lab ini kita tuh mengakses layanan yang tindakan layanan AWS itu mungkin terbatas ya. Jadi pada layanan dan tindakan diperlukan untuk menyelesaikan instruksi lab, saya itu mungkin jika mengalami kesalahan dan mencoba akses layanan lain, melakukan tindakan di luar yang dijelaskan pada lab ini. Kemudian ada manajemen identitas dan akses AWS. AWS identitas dan akses manajemen IM dapat digunakan untuk sini ada kelola pengguna IM dan akses mereka, kelola peran IM dan izinnya, dan kelola pengguna terfederasi dan izinnya. Jadi saya dapat mengaktifkan federasi identitas mengizinkan pengguna yang ada di perusahaan saya dan mengakses AWS Management Console. Lab ini perlukan sekitar waktu 40 menit untuk diselesaikan. Kemudian kita mengakses konsol manajemen AWS. Jadi di atas ini instruksi, kita akan memilih mulai lab ya. Coba kita klik mulai lab. Kemudian sesi lab itu udah dimulai nih. Jadi mengatur waktu, tampilkan di halaman dan menunjukkan waktu tersisa dalam sesi. Sebelum melanjutkan, tunggu ikon sebelah kanan AWS menjadi hijau. Tautan di sudut kiri kita tunggu akan menjadi hijau. Jadi yang kedua ada untuk terhubung ke AWS Manajemen Console, pilih tautan AWS di sudut kiri. Oke, jadi setelah itu ya sudah masuk tautan ke AWS Manajemen Console. Setelah itu kita akan mendapatkan langsung saja ke tugas 1, kita akan jajahi pengguna grup. Jadi setelah masuk sini berikutnya selesai. Anda tidak memiliki izin akun. Oke, ini apa ini? Code. Jadi setelah itu Anda akan cari IM dan konsol IM. IM. Konsol, coba kita cari konsol. Internet Sting.
Oke, setelah itu kita akan cari layanan untuk IM. Terus saja sih. Oke, di panel navigasi ini kita akan pilih pengguna, berikut dengan ada grup pengguna 3, pengguna 4, peran 16, wijakan 1, memilih identitas 0. Oke, setelah itu di sini kan ada user 1, user 2, user 3. Kita akan pilih pengguna 1. Oke. Jadi akan membuka halaman ringkas pengguna 1, izin ditampilkan. Pengguna 1 tidak memiliki izin apapun, pilih tab group. Dan pilih tab presensial. Tab group bukan anggota grup manapun. Setelah itu kita akan pilih tab kredensial. Pengguna 1 berikan kata sandi konsol. Oke, setelah itu kita akan cari tambahkan pengguna. Jadi grup berikut yang telah dibuat untuk admin, dukungan SI, dan S3 dukungan. Pilih ya.
Oke, jadi di sini tuh grup ini tuh memiliki kebijakan terkelola yang terkait dengan bernama Amazon EC2 Read Only Access. Jadi kebijakan terkelola itu kebijakan yang dibuat sebelumnya oleh AWS atau administrator. Jadi yang dapat ditampilkan pengguna dan grup IAM ketika kebijakan terbarui, perubahan pada kebijakan tersebut akan langsung berlaku untuk semua pengguna yang ada di grup dan dilampirkan kebijakan tersebut. Kita pilih icon plus di samping kebijakan and akses tersebut, kita pilih. Oke, jadi di sini tuh detail kebijakan ini ya. Ini code ya, statement kebijakan. Oke, setelah itu kita akan pilih tautan support S3 support, lalu pilih tab izin ya. Izin memiliki kebijakan Amazon S3 Read Only Access yang terlampir. Coba kita lihat. Pilih icon plus untuk melihat rincian kebijakan. Kemudian kebijakannya memberikan izin untuk melakukan cantumkan sumber data Amazon di S3. Pilih icon minus untuk menyembuhkan rincian kebijakan. Di panel navigasi pengguna, oke. Pilih tautan grup EC2 admin, lalu pilih. Grup ini itu sedikit berbeda dari dua grup lainnya. Alih-alih kebijakan terkelola, grup ini memiliki kebijakan inline, yaitu kebijakan yang ditetapkan hanya satu pengguna dan atau grup. Jadi kebijakan inline itu biasanya digunakan untuk menerapkan izin untuk situasi sekali pakai. Oke, kita pilih icon plus. Kebijakan memberikan izin untuk menjelaskan informasi tentang Amazon EC2 untuk juga maupun mulai mematikan instance. Tugas 2, kita akan menambahkan grup. Jadi saya baru saja merekrut pengguna 1. Sebentar. Satu berperan. Oke. Grup pengguna ya. Kita pilih S3 support. Kemudian kita pilih tab pengguna. Kita tambahkan pengguna. Setelah itu, nah ini kenapa kayak ini? Sebentar. Coba ini kenapa ini? Waduh, bingung saya. Coba. Oh, sebentar. Grup pengguna. Pilih pengguna 1.
mana sih maksudnya, sebentar. Kan ini masuk pengguna, terus pilih pengguna satu. Mana pengguna satu? Tidak ada di sini. Pengguna. Oh, user satu, tampilkan pengguna di pengguna. Sudah itu. Setelah itu Anda telah mempekerjakan, kita tambahkan pengguna ke grup EC2. Maka lagi EC2 kita akan melakukan langkah serupa ya. Pengguna pengguna 2. Oke, sudah. Tambahkan pengguna 3 ke grup admin EC2. Tambahkan pengguna 3 ke grup admin EC2. Oke. Pengguna setiap grup sekarang seharusnya memiliki satu angka di kolom pengguna yang menunjukkan jumlah pengguna di setiap grup. Terus 3, masukkan uji pengguna. Di panel navigasi sebelah kiri pilih dashboard. Mana nih? Dashboard. Kemudian ditampilkan sebelah kanan. Bad request. Masuk lagi ya? Aduh, gak boleh keluar. Oh, aduh, gimana nih? Kok salah? Hah? Lanjut, setelah itu kita masuk menu dashboard. Terus di sini kita akan ngesalin URL itu masuk. Masuk, enter, berikutnya akan masuk pengguna 1 ya. Ini sebentar paste
untuk enter 1 sign in. I am username apa nih username? I am username user 1 itu user 1 lab paspor 1 sign. Oke, setelah itu di situs di kotak pencarian sebelah kiri layanan cari pilih S3. Oke, layanan bentar. S3 untuk membuka konsol layanan mencari untuk S3 nih S3 Oke, nih sini ada paket tujuan umum. Bila bagian telusuri isinya kan lagi izin. Oke, lihat. Setelah itu di kotak pencarian layanan cari EC2. Oke, panel navigasi sebelah pilih instant apa instance nih? Instance. Di panel sebelah kiri terdapat instant. Nih.
Oke, setelah sudah keluar, kita akan tempel tautan masuk guna IM ke bilah alamat dan pulsa pribadi saya dengan tekan enter. Oke, seperti tadi ya. Kita akan masukkan password user 2. Di kotak pencarian sebelah kanan cari IC2, navigasi sebelah kiri pilih instan lagi. Jadi saya itu bisa melihat instan Amazon IC2 karena memiliki izin hanya baca, namun tidak akan dapat membuat perubahan apapun pada sumber Amazon di IC2. Pilih contoh yang bernama lab host instansi. Coba
Jadi pada kotak pencarian tiga ini saya cuman tidak memiliki izin untuk mencantumkan bucket ya. Oke. Masuk sebagai pengguna 3. Ini pengguna berapa ini? Oh, masih pengguna 1. Oh, kita pilih keluar dulu seperti tadi. Kita keluar dulu. Sekarang insert 3. Setelah itu sudah masuk ke user 3, kita akan pencarian kanan dengan layanan EC2. Sini EC2. Setelah itu cari instan yang berjalan ya. Instan. Instan tidak ada ini. Jadi sini instan sudah diberhentikan. Kemudian kita mengirimkan pekerjaan Anda sudah selesai ya. Setelah itu
lingkungan perjalanan. Untuk mencatat kemajuan Anda, beri kirim ya. Oke, kirim ya. Pengiriman direkam, sudah selesai, tinggal tunggu sampai penilaian. Oke, lab selesai, bila kiri lab bagian atas kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kita itu menjajah pengguna grup IM telah dibuat. Menurut saya kebijakan yang diterapkan skenario dunia nyata menambahkan pengguna ke grup dengan kemampuan mengaktifkan, menemukan dan menemukan URL masuknya IM Takir Lab. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.